Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan soal-soal terkait dengan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff itu menyatakan bahwa arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan arus yang keluar pada titik percabangan tersebut, atau ditulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sedangkan pada hukum 2 Kirchhoff itu menyatakan bahwa di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0, sehingga ditulis dengan persamaan sigma gaya gerak listrik ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Pada soal yang pertama, ini pada suatu rangkaian listrik sederhana seperti pada gambar. Tentukanlah besar I1, I2, dan I3. Pada gambar rangkaian listrik ini terdapat dua gaya gerak listrik, dua sumber tegangan sebesar 6 volt dan 8 volt. Lalu ada 3 hambatan. Yang hambatan pertama sebesar 2 ohm, hambatan kedua sebesar 1 ohm, dan hambatan yang ketiga sebesar 2 ohm. Terlebih dahulu kita menuliskan besaran-besaran yang terdapat pada soal. Diketahui sumber tegangan yang pertama sebesar 6 volt, sumber tegangan yang kedua sebesar 8 volt, dan hambatan pertama sebesar 2 ohm, hambatan kedua sebesar 1 ohm, dan hambatan yang ketiga sebesar 2 ohm. Ditanya I1, I2, dan I3. Jawab. Langkah yang pertama, kita gambarkan dulu rangkaiannya. Setelah itu, kita menentukan arah arus I1, I2, dan I3. Di mana arus mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Jadi, perhatikan arah arus yang pertama ini I1, dan ada arah arus yang kedua I2, dan ada arah arus yang ketiga yaitu sebesar I3. Pada titik E itu merupakan titik percabangan, sehingga kita akan kenakan hukum pertama Kirchhoff sebesar I1 ditambah I2 sama dengan I3, di mana hukum 1 Kirchhoff itu menyatakan bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi pada gambar rangkaian ini, arus yang masuk itu adalah I1 dan I2, sedangkan arus yang keluar itu adalah I3, sehingga ditulis dengan persamaan I1 ditambah I2 sama dengan I3, atau I2 sama dengan I3 dikurangi dengan I1. Pada langkah yang kedua, kita buat pemisalan arah arus. Pemisalan yang pertama pada loop 1, ini kita sudah kenakan hukum kedua Kirchhoff, di mana pada loop 1 pemisalan arah arus searah dengan putaran jarum jam, sedangkan pemisalan yang kedua pada loop 2 arah arus sudah berlawanan dengan putaran arah jarum jam. Langkah yang pertama, kita tinjau loop 1. Pada loop 1 ini kita kenakan hukum kedua Kirchhoff, di mana jumlah gaya gerak listrik ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Kita start mulai dari titik A. Pada titik A masuk pada kutub negatif akan terjadi kenaikan tegangan sebesar 6 volt, sehingga ditulis gaya gerak listrik yang pertama E1, lalu lanjut pada masuk pada hambatan yang kedua, di mana ini merupakan jalur arus yang pertama sebesar I1 masuk pada hambatan yang kedua, hambatan yang pertama sebesar R1 sebesar 2 ohm, sehingga ini terjadi penurunan tegangan, sehingga ini bernilai min, sehingga ditulis min I1 R1, lalu masuk pada titik percabangan ini
masuk pada I3, lalu akan melewati hambatan R3 sebesar 2 ohm, sehingga ini bernilai min, sehingga ditulis I3 min I3 kali R3 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya pada beda potensial yang pertama, yaitu gagerak listrik yang pertama sebesar 6 volt dikurangi dengan I1 dikali dengan R1 sebesar 2 ohm dikurangi dengan I3 kali R3 sebesar 2 ohm, sehingga persamaan ini menjadi 6 volt dikurangi dengan I1 kali 2 ohm sama dengan min 2 I1, lalu dikurangi dengan min I3 kali 2 ohm sama dengan min 2 I3 sama dengan 0. Min 2 I1 min 2 I3 sama dengan min 6. 6 ini positif, kita pindah ruas ke sebelah kanan, dia berubah tanda menjadi negatif, sehingga min 2 I1 min 2 I3 sama dengan min 6, ini pada persamaan yang pertama. Lalu kita tinjau loop kedua. Loop kedua ini kita perhatikan pemisahan arah arusnya, ini sudah berlawanan dengan putaran jarum jam. Kita tulis persamaan hukum 2 Kirchhoff. Jumlah gaya gerak listrik ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Kita start dari titik C. Ketika kita start dari titik C, ini masuk pada yang pertama kutub negatif, lalu pada kutub positif terjadi kenaikan tegangan sebesar 8 volt. Sehingga ini ditulis beda potensialnya bernilai positif, lalu masuk pada hambatan yang kedua sebesar 1 ohm. Ini akan terjadi penurunan tegangan, sehingga ditulis min I2 dikali dengan R2. Setelah itu masuk pada titik percabangan melewati jalur I3, lalu masuk pada hambatan R3 sebesar 2 ohm, sehingga ini bernilai min I3 dikali dengan R3 sama dengan 0. Maka persamaan ini sudah dituliskan, tinggal kita memasukkan nilainya. Pada beda potensial yang kedua, 8 volt dikurangi dengan I2 kali R2 sebesar 1 ohm dikurangi dengan I3 kali R3 sebesar 2 ohm sama dengan 0. 8 volt min I2 kali 1 sama dengan min I2, min I3 kali 2 sama dengan min 2 I3 sama dengan 0. Min I2 min 2 I3 sama dengan min 8. 8 volt pindah ke sebelah kanan dan berubah tanda menjadi negatif, sehingga persamaan ini menjadi min I2 min 2 I3 sama dengan min 8. Itu merupakan persamaan yang kedua, di mana I2 itu sama dengan I3 kurang I1, sehingga pada persamaan yang kedua ini kita masukkan persamaan I2 sama dengan I3 kurang I1 ke dalam persamaan 2. Min buka kurung I3 kurang I1 tutup kurung kurang 2 I3 sama dengan min 8. Sehingga min ini kita kali masuk, min kali I3, min I3, min kali min I1, positif I1, min 2 I3 sama dengan min 8. I1 min 3 I3 sama dengan min 8 ya. Min 3 I3 ini diperoleh dari min I3 min 2 I3 itu sama dengan min 3 I3. Jadi ini merupakan persamaan yang ketiga. Setelah itu kita melakukan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Kita menghilangkan salah satu variabel. Jadi pada persamaan ini kita tulis persamaan 1 min 2 I1 min 2 I3 sama dengan min 6. Persamaan yang kedua I1 min 3 I3 sama dengan min 8. Dua persamaan ini sudah dituliskan, kita menghilangkan salah satu variabel yaitu variabel I1, sehingga atas kita kali 1, bawah kita kali 2. Sehingga 1 kali min 2 I1 min 2 I1, 1 kali min 2 I3 sama dengan min 2 I3, 1 kali min 6 sama dengan min 6. Lalu pada persamaan yang pada bagian bawah, 2 kali
I1, 2I1, 2 kali min 3I3 sama dengan min 6I3, dan 2 kali min 8 sama dengan min 16. Setelah itu, kita hilangkan variabel I1 dengan kita menjumlahkan kedua persamaan ini. Min 2I1, min 2I3 sama dengan min 6, 2I1 min 6I3 sama dengan min 16. Kita jumlahkan, ini habis, sehingga min 2I3 tambah min 6I3 sama dengan min 8I3, min 6 tambah min 16 sama dengan min 22. Sehingga I3 sama dengan min 22 bagi min 8, I3 sama dengan 11/4 ampere ya. Jadi min 22 dan min 8 ini per min 8 ini kita sederhanakan pecahan ini, sama-sama pembilang dan penyebut kita bagi dengan 2, sehingga menjadi I3 sama dengan 11/4 ampere. Selanjutnya kita hitung I1. Kita gunakan persamaan yang ketiga untuk menghitung I1, di mana I1 min 3I3 sama dengan min 8, I1 kurang 3 kali 11/4 sama dengan min 8. I3 kan kita sudah peroleh, yaitu nilainya 11/4 ampere. Setelah itu I1 min 3 kali 11/4 sama dengan 33/4 ya. Jadi ini tanda min sehingga menjadi min 33/4 sama dengan min 8. I1 sama dengan min 8 tambah 33/4 ya. Min 33/4 ini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 33/4. Setelah itu I1 sama dengan min 32/4. Ini kita sesuaikan bentuk pecahannya ya, sehingga min 8 dikali dengan 4 sama dengan min 32/4 ditambah dengan 33/4 ya, sehingga penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan. Min 32/4 ditambah dengan 33/4 sehingga I1 sama dengan 1/4. Dalam desimal ditulis 0,25 ampere. Setelah itu kita hitung I2. I2-nya kita menggunakan persamaan I2 sama dengan I3 kurang I1 ya, sehingga I2 sama dengan I3 kurang I1, I2 sama dengan 11/4 kurang 1/4, I2 sama dengan 10/4. Dalam desimal ditulis 2,5 ampere ya. Jadi ini terkait dengan pembahasan soal pada hukum Kirchhoff.